Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada seluruh mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Gerobokan atau STAIK, khususnya semester 4 yang mengikuti mata kuliah Manajemen Laboratorium Pendidikan. Pada pertemuan kali ini kita ada pada penghujung semester ini, yaitu pertemuan kita yang terakhir. Kita akan membahas tentang Manajemen Laboratorium Matematika. Menurut Soekarso, secara garis besar laboratorium adalah proses pendidikan adalah sebagai berikut. Menurut Soekarso, secara garis besar laboratorium dalam proses pendidikan adalah sebagai berikut. Sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, pengkajian gejala-gejala nyata. Kemudian mengembangkan keterampilan motorik siswa. Kemudian memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek. Kemudian memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai model sistem ilmiah seorang calon ilmuwan. Lanjutnya, membina rasa percaya diri sebagai akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperolehnya. Lebih jauh dijelaskan bahwa fungsi dari laboratorium adalah sebagai berikut. Laboratorium sebagai sumber belajar. Kemudian laboratorium sebagai metode pembelajaran. Kemudian laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Jadi ada 3. Laboratorium sebagai sumber belajar, laboratorium sebagai metode pembelajaran, dan laboratorium sebagai prasarana pendidikan. Peranan laboratorium sekolah. Adapun peranan laboratorium sekolah yaitu laboratorium sekolah sebagai tempat timbulnya berbagai masalah sekaligus sebagai tempat untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian laboratorium sekolah sebagai tempat untuk melatih keterampilan serta kebiasaan menemukan suatu masalah dan sikap teliti. Laboratorium sekolah sebagai tempat yang dapat mendorong semangat peserta didik untuk memperdalam pengertian dari suatu fakta yang diselidiki atau diamati. Selanjutnya, laboratorium sekolah berfungsi pula sebagai tempat untuk melatih peserta didik bersikap cermat, sabar, jujur, berpikir kritis, dan cekatan. Laboratorium sebagai tempat bagi para peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Banyak faktor yang menyebabkan bergesernya laboratorium sebagai tempat untuk mengamati, menemukan, memecahkan suatu masalah menjadi ruang kelas atau gedung, antara lain. Jadi salah fungsi ini. Kurangnya kemampuan dalam mengelola laboratorium sekolah. Kurangnya pemahaman terhadap makna dan fungsi laboratorium sekolah. Terbatasnya kemampuan guru dalam penguasaan mata pelajaran. Belum meratanya pengadaan dan penyebaran alat peraga sehingga menyulitkan bagi pusat kegiatan guru untuk menjalankan fungsi pembinaannya kepada guru. Laboratorium sebagai tempat ruangan yang dirancang khusus untuk melakukan kegiatan meneliti, mengamati, mempraktekkan, menganalisis, dan serangkaian kegiatan ilmiah lainnya yang bertujuan untuk menanamkan pemahaman matematika. Menunjang kegiatan belajar matematika yang mengubah paradigma pembelajaran ke arah student center. Siswa aktif mengkonstruksi pemahamannya sendiri, guru sebagai fasilitator dan pengarah belajar siswa. Laboratorium pendidikan matematika adalah merupakan tempat pusat kegiatan guru dan siswa, serta calon guru matematika melakukan kegiatan belajar dengan berbuat atau bekerja guna menetapkan pengetahuannya, memantapkan pengetahuannya tentang konsep matematika maupun metodologi pengajaran matematika. Kelengkapan alat dan bahan.
Dalam proses belajar mengajar diperlukan berbagai peralatan yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, alat peraga mempunyai peranan yang sangat penting, bahkan dapat menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan proses belajar mengajar. Secara garis besar, alat peraga ada yang mudah dibuat dan ada yang sukar dibuat. Alat yang mudah dibuat dinamakan alat peraga sederhana karena dapat menggunakan bahan murah dan mudah didapat dari lingkungan sekitar. Dan dapat pula dibuat sendiri oleh guru atau bersama-sama peserta didik. Penggunaan dan pembuatan alat peraga sederhana dapat merangsang kreativitas para guru dan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya dalam membuat alat peraga. Sedangkan alat yang sukar akan dibuat oleh instansi yang memerlukan dan kemudian disebarkan ke sekolah. Adapun administrasi alat praktek laboratorium menurut Soekarso terdiri dari beberapa bagian, antara lain kartu stok adalah untuk mengetahui jumlah alat atau bahan yang tersedia di laboratorium dan tempat penyimpanannya. Buku inventaris memuat catatan tentang jumlah semua macam barang yang ada di laboratorium termasuk perabotan laboratorium. Daftar alat atau bahan sesuai LKS. Buku harian kegiatan laboratorium berguna untuk merekam semua kejadian dan kegiatan laboratorium. Label memuat kode alat, nama alat, jumlah alat, dan keterangan mengenai kondisi alat tersebut. Format permintaan alat atau bahan biasanya diisi oleh guru bila akan melaksanakan kegiatan laboratorium dan diberikan kepada laboran sebagai kegiatan dilakukan. Sebelum kegiatan dilakukan. Kemudian jadwal kegiatan laboratorium. Kegiatan laboratorium matematika. Kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam laboratorium matematika antara lain mengecek dan memahami konsep-konsep serta prinsip-prinsip matematika. Misalnya, pengajian benda-benda ruang atau geometri, pengajian transformasi geometri, pengajian berbagai tempat kedudukan, pengajian hubungan antara aljabar dengan geometri seperti menentukan dalam kurung A plus B N kali N. Secara geometri mewujudkan pemetaan dalam berbagai bentuk alat peraga. B. Merencanakan dan membuat alat matematika dan alat pengajaran matematika seperti pelukis parabol, pelukis hiperbol, pelukis inverse garis. C. Merencanakan dan menyusun penerapan berbagai metode pengajaran matematika untuk suatu topik pengajaran seperti paket belajar untuk matematika, kartu kerja untuk vektor, berprograma untuk dalil sisa. D. Gabungan berbagai metode mengajar, kartu berlubang untuk mengolah data kuantitatif, statistika, dan melukis berbagai proyeksi. Kemudian E. Memanfaatkan berbagai permainan matematika seperti tanggram, butir sangkar ajaib, menara Hanoi, lintas persamaan, sirkuit perkalian, dan pembagian, kombinasi operasi, dan sebagainya. Setiap kegiatan praktikum harus disediakan lembar kegiatan praktikum siswa yang tujuannya, yang pokoknya berisi tujuan, alat dan bahan, diskusi pengarahan atau teori, cara kerja, diskusi hasil kerja, salah satu upaya untuk menimbulkan masalah, pengembangan. Kemudian pendaya gunaan laboratorium pendidikan matematika diusahakan fungsi laboratorium matematika tidak seperti gudang penyimpanan alat-alat peraga saja. Untuk itu hendaknya laboratorium pendidikan matematika dapat digunakan sebagai kegiatan pembelajaran. Jadi tidak hanya sebagai tempat gudang untuk menyimpan alat-alat peraga matematika, tapi juga digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Tugas untuk merancang sebuah alat peraga untuk menjelaskan topik tertentu. Merancang permainan matematika yang dapat melatih keterampilan. Merancang yang ada kaitannya dengan metode pengajaran seperti pembuatan modul, lembar kerja, kertas kerja. Melakukan kegiatan lapangan untuk suatu topik tertentu. Kemudian, yang kedua, kegiatan kompetisi. Pendaya gunaan laboratorium dapat dilakukan melalui kegiatan lomba membuat alat peraga,
lomba pembuatan permainan matematika, lomba pembuatan program komputer untuk belajar dengan instruksi, lomba cepat-cepat matematika, sekolah dasar, sekolah menengah maupun perguruan tinggi. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler. Pendayagunaan laboratorium matematika dapat dilakukan dengan kerjasama kelompok matematika. Kegiatan ini dilakukan khusus bagi siswa yang mempunyai minat tinggi terhadap laboratorium matematika. Hasilnya akan disumbangkan ke sekolah-sekolah swasta yang membutuhkan. Kemudian kegiatan workshop. Workshop di beberapa perguruan tinggi LPTK merupakan matematika kuliah tersendiri, yaitu suatu kegiatan untuk membuat alat-alat peraga matematika di bawah bimbingan seorang dosen. Pameran. Kegiatan ini dapat dilakukan pada saat libur sekolah, hari besar atau saat DIS, hari raya keagamaan, hari pendidikan nasional, peringatan tahun baru Hijriah, dan sebagainya. Tempat kegiatan penelitian guru